Surat itu basah di ujungnya, entah karena gerimis yang menempel di lengan bajuku, atau karena tangan yang gemetar sejak tadi menahan tangis. Di atas kertas putih itu, huruf-hurufnya terlihat sangat rapi, sangat resmi, dan justru itulah yang membuatnya terasa kejam. Panggilan untuk pemeriksaan internal, dugaan pelanggaran, ancaman pemutusan kontrak. Aku berdiri di depan pintu kaca gedungnya menjulang, sementara di belakangku orang-orang berlalu lalang seperti hidup mereka tidak sedang runtuh. Dadaku sesak, bukan karena aku takut kehilangan pekerjaan semata, tapi karena di dalam saku jaketku ada nota obat ibu yang belum terbayar. Dan ketika pintu ruang rapat itu terbuka, seseorang yang selama ini hanya kulihat sebagai bayangan dingin kekuasaan menatapku seolah aku sudah bersalah sejak awal. Saya benci kebohongan, katanya pelan, tanpa perlu meninggikan suara. Kalimat itu tidak terdengar seperti marah, tapi seperti vonis. Sejenak aku ingin berteriak bahwa aku tidak bohong, bahwa aku hanya berusaha bertahan, bahwa aku tidak punya kemewahan untuk bermain curang. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokan, tenggelam oleh satu hal yang lebih menakutkan, suara telepon dari rumah sakit yang masuk tepat saat itu, membuat layar ponselku bergetar seolah memberi peringatan terakhir bahwa waktuku sudah habis. Halo sobat semua, semoga kalian selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dan orang-orang yang kalian sayangi juga dalam lindungan Tuhan. Kalau kalian suka cerita-cerita yang bikin hati ikut berdenyut, yang bikin kita mikir tentang hidup dan pilihan-pilihan yang kadang pahit, jangan lupa bantu dukung dengan klik subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan kelanjutan kisah ini. Dan aku penasaran, kalian dengerin cerita ini dari kota mana? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling sapa dan bikin ruang ini terasa hangat, kayak kumpul bareng teman yang sama-sama pernah jatuh, tapi tetap berusaha berdiri. Semua itu sebenarnya bermula dari pagi yang sederhana, pagi yang kelihatannya biasa saja buat orang lain, tapi buatku adalah awal dari sebuah perjuangan yang selalu terasa seperti lomba lari tanpa garis finish. Namaku Naya, 22 tahun, tinggal di kontrakan sempit yang catnya sudah mengelupas di beberapa sudut. Pagi itu aku bangun sebelum matahari benar-benar naik, bukan karena rajin, tapi karena jam tubuhku sudah terbiasa dihantui suara batuk ibu. Batuknya bukan batuk biasa. Batuk yang membuat dada terasa seperti ditindih, batuk yang membuatku selalu menahan napas setiap kali terdengar, takut itu adalah pertanda yang lebih buruk. Aku mengangkat kepalaku dari bantal tipis, menatap langit-langit yang warnanya kusam, lalu pelan-pelan bangkit agar tidak membangunkan adikku yang tidur di tikar sebelah. Di dapur kecil, air di panci hampir habis karena semalam aku lupa mematikannya saat tergesa mengompres dahi ibu. Aku menyalakan kompor, membuat teh hangat, lalu menyelipkan obat ibu ke dalam gelas kecil agar mudah diminum. Ibu menatapku dengan mata lelah yang selalu berusaha terlihat kuat. Kamu nggak usah maksain diri, Nak. Suaranya serak, seperti selalu memikirkan aku bahkan saat tubuhnya sendiri sedang berjuang. Aku tersenyum tipis, senyum yang kupelajari sejak lama. Senyum yang tidak menjanjikan apa-apa selain keteguhan palsu. Nggak apa-apa, Bu. Naya cuma mau coba lagi. Hari ini ada lamaran yang harus Naya antar. Map lamaran kerja itu sudah kususun rapi sejak malam. Kertas-kertasnya kaku, bau tinta print masih terasa. Di halaman depan ada CV sederhana, foto resmi dengan senyum yang kulatih di depan cermin, dan beberapa sertifikat kursus singkat yang kubayar cicil dari uang lembur. Aku tidak punya orang dalam, tidak punya koneksi, tidak punya kemewahan untuk direkomendasikan. Yang kupunya hanya keyakinan kecil bahwa kalau aku terus mencoba, mungkin suatu hari pintu itu akan terbuka. Aku keluar rumah dengan langkah cepat. Jalanan masih basah sisa hujan malam. Di pinggir jalan, warung bubur baru buka. Aromanya menggoda,
Tapi aku cuma melirik sebentar lalu menelan ludah. Uang di dompet harus dipilih dengan kejam, obat ibu, uang sekolah adik, listrik, dan ongkos. Rasa lapar bisa ditahan. Aku sudah sering menahan. Bus yang kutunggu datang terlambat. Aku berdiri di bawah atap halte yang bocor, menahan map agar tidak kena tetesan air. Saat bus akhirnya berhenti, orang-orang langsung berebut naik. Aku ikut terdorong, berusaha menahan map di dada. Tapi baru beberapa meter dari halte, di persimpangan besar, kejadian itu terjadi. Kejadian yang mengubah semua yang kukira sudah kukendalikan. Dari seberang jalan, seorang anak kecil tiba-tiba berlari, mungkin mengejar bola yang memantul liar. Suara klakson meledak. Aku melihat sebuah mobil mewah melaju lebih cepat dari yang seharusnya. Bodinya mengilap seperti tidak mengenal rasa takut. Waktu seperti melambat, tapi tubuhku tidak sempat berpikir panjang. Yang ada di kepalaku cuma satu. Kalau anak itu terlambat satu langkah saja, semuanya selesai. Aku berlari, menjulurkan tangan, menarik anak itu sekuat tenaga sampai tubuhnya terhempas ke pinggir jalan, sementara aku sendiri kehilangan keseimbangan. Lututku menghantam aspal. Rasa nyerinya menyambar sampai ke tulang, dan map lamaran itu terlepas dari tanganku, jatuh tepat ke genangan air kotor. Kertas-kertasnya langsung menyerap air, sebagian tintanya melebar seperti harapan yang luntur. Mobil mewah itu berhenti mendadak. Di detik berikutnya pintunya terbuka, dan seorang pria turun dengan langkah cepat, wajahnya tegang. Jasnya rapi, jam tangannya berkilau, dan sorot matanya tajam seperti orang yang selalu terbiasa mengatur keadaan. Yang pertama keluar dari mulutnya bukan pertanyaan, "Kamu nggak apa-apa?" Melainkan keluhan yang terdengar dingin, "Kamu sadar nggak kamu hampir bikin kecelakaan?" Mobil saya, ia menatap bumper yang tergores, seolah goresan itu lebih penting daripada lututku yang berdarah. Aku masih memegangi lengan anak itu. Anak itu menangis ketakutan. Aku mengusap kepalanya pelan, meski tanganku gemetar. "Nak, kamu jangan lari-lari ya, bahaya," bisikku, berusaha menenangkan. Lalu aku mendongak ke pria itu, menahan sakit, menelan ludah agar suaraku tidak terdengar rapuh. "Yang penting anaknya selamat," kataku, pelan tapi tegas. Pria itu tampak terganggu oleh kalimatku, seolah ia tidak terbiasa mendengar orang yang tidak minta imbalan. Dari belakang, seorang sopir keluar tergopoh, wajahnya pucat saat melihat anak itu. "Adit! Ya Tuhan! Adit!" Sopir itu memeluk anaknya sambil gemetar. "Terima kasih, Mbak, terima kasih," suaranya hampir pecah. Aku hanya mengangguk, lalu menatap mapku yang mengambang setengah di genangan. Dadaku perih, bukan cuma karena luka, tapi karena aku tahu isi map itu bukan sekadar kertas. Itu adalah hariku, itu adalah harapan untuk membuat ibu bisa minum obat tanpa harus menunggak. Pria itu menghela napas, seperti menahan kesal. "Saya ganti rugi," katanya singkat. Ia merogoh dompet, mengeluarkan sejumlah uang yang bagi sebagian orang mungkin kecil, tapi bagiku bisa berarti seminggu makan. Namun aku tidak mengulurkan tangan. Ada sesuatu yang lebih penting daripada uang sekali habis. Aku menatapnya, lalu berkata, "Saya nggak butuh uang, Pak. Saya butuh pekerjaan." Kalimat itu membuatnya terdiam sesaat. Matanya menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki, seolah menilai apakah aku sedang memainkan trik. "Pekerjaan," ulangnya, datar. Aku mengangguk, menahan rasa malu yang menggigit. "Ibu saya sakit. Saya cuma butuh kesempatan." "Apa saja?" Pria itu menipiskan bibir.
Kamu pikir kesempatan bisa diminta di jalan? Suaranya terdengar tajam, tapi tidak meledak. Lebih seperti orang yang sudah terlalu sering bertemu orang yang memohon dengan alasan, sampai ia lelah mempercayai. Aku ingin menjawab banyak hal, bahwa aku tidak memilih berada di titik ini, bahwa aku juga capek meminta-minta, bahwa aku cuma ingin hidup yang normal. Tapi lidahku terasa berat. Aku menunduk, mengambil map lamaran yang basah, mencoba merapikan kertas yang sudah rusak. Dalam hati aku berkata, mungkin ini memang batasnya. Mungkin aku sudah kalah. Namun sopir itu, ayah dari anak kecil tadi, menatap pria itu dengan mata memohon. "Pak, dia nyelamatin anak saya. Pak," ucapnya lirih, berani-beraninya menyela. "Kalau bukan karena Mbak ini." Pria itu menghela napas lagi. Ia menatap jam tangannya, lalu menatapku. "Nama kamu?" tanyanya, kali ini lebih pelan. "Naya," jawabku cepat. Ia mengangguk singkat, seperti mencatat sesuatu dalam kepala. "Oke, Naya. Kamu ke klinik perusahaan. Saya nggak mau ada drama di sini. Urusan ini harus selesai cepat." Aku tidak tahu apakah itu berarti ia peduli atau ia hanya tidak mau repot. Tapi ketika sopir itu membantuku berdiri, lututku kembali berdenyut dan pandanganku sempat berkunang. Aku menahan, memaksa diri tetap tegak. Dalam perjalanan menuju klinik perusahaan, aku menatap keluar jendela mobil yang dingin oleh AC. Dunia di luar tampak biasa, orang jualan, anak sekolah, motor lalu lalang. Tidak ada yang tahu, di dalam mobil ini, nasibku sedang digulung seperti kertas basah. Di klinik, lukaku dibersihkan. Perihnya membuatku menggigit bibir. Pria itu berdiri tidak jauh, bicara singkat dengan seseorang lewat telepon, suaranya tegas dan cepat. Aku menangkap satu nama yang disebut orang-orang di sekitarnya dengan hormat, nama yang membuatku sadar siapa dia sebenarnya. Raka. Bos besar. Orang kaya yang hidupnya mungkin tidak pernah dihantui harga obat. Saat perawat selesai membalut, aku memberanikan diri lagi. Aku tidak mau pulang hanya membawa perban. Aku menatap punggungnya, lalu berkata, "Pak Raka, saya serius. Saya nggak minta dikasihani. Saya mau kerja. Kalau saya salah, saya terima. Tapi kasih saya kesempatan." Ia menoleh. Tatapannya menusuk, tapi ada sepersekian detik di sana, keraguan kecil, seperti pintu yang hampir terbuka lalu tertutup lagi. "Kamu baru aja bikin saya telat rapat," katanya. Aku menelan ludah. "Saya juga telat hidup saya, Pak," jawabku spontan, terlalu jujur. Setelah itu, aku menyesal karena kalimat itu terdengar aneh. Tapi sudah terlanjur. Raka terdiam. Lalu ia mengalihkan pandangannya, menatap lurus ke depan. "Saya nggak suka orang yang memanfaatkan keadaan," katanya, datar. "Aku juga nggak suka jadi orang yang harus memohon," balasku pelan, kali ini suaraku hampir pecah. Tapi saya nggak punya pilihan. Sebuah hening panjang menggantung, cukup lama sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Raka akhirnya berkata, "Saya akan suruh HR lihat. Jangan berharap banyak." Kalimat itu bukan janji manis. Tapi untuk orang sepertiku, kalimat itu sudah seperti setitik lampu di lorong gelap. Aku mengangguk cepat, menahan air mata. "Terima kasih, Pak." Aku pulang dengan langkah pincang, membawa map yang setengah kering tapi tetap kusut. Di rumah, ibu tersenyum melihat perban di lututku, tapi senyumnya berubah jadi khawatir saat melihat wajahku yang pucat. "Kamu kenapa, Nak?"
Aku ingin bilang semuanya akan baik-baik saja, tapi belum sempat mulutku terbuka, ibu tiba-tiba batuk keras sampai tubuhnya membungkuk. Aku panik, memapahnya, menyodorkan air, dan di saat itulah aku sadar, waktu tidak pernah menunggu. Saat malam turun, ponselku berbunyi. Pesan dari nomor tak dikenal, tapi ada nama perusahaan di bawahnya. Selamat malam, Naya. Datang besok lebih awal. Ada audit mendadak. Kehadiran wajib. Aku menatap layar itu lama sekali. Di satu sisi, ini kesempatan. Di sisi lain, audit berarti kesalahan kecil bisa jadi alasan untuk menyingkirkan orang sepertiku. Aku menutup ponsel, menatap ibu yang akhirnya tertidur dengan napas berat, lalu menatap adik yang masih belajar di bawah lampu redup. Di luar, angin membawa sisa gerimis. Aku meremas ujung selimut, menahan takut yang merayap pelan. Besok, aku tidak hanya mempertaruhkan pekerjaan. Aku mempertaruhkan hidup keluargaku. Dan entah kenapa, di benakku terlintas wajah Raka yang dingin tadi siang, seolah nasibku mulai terkait dengan seseorang yang bahkan belum percaya bahwa aku bisa jujur. Pagi itu Naya datang ketika sebagian besar lampu kantor masih redup dan lorong-lorong belum ramai oleh langkah sepatu. Lututnya masih terasa nyeri setiap kali ditekuk, tapi ia memaksa bergerak cepat, menahan sakit seolah itu hanya gangguan kecil. Di meja resepsionis, sebuah kartu tamu sudah menunggu dengan namanya tercetak rapi. Lalu seorang staf HR mengarahkan Naya ke ruangan arsip di belakang, tempat tumpukan map dan kardus berjejer seperti dinding. Audit pusat datang jam 9. Kita harus beres sebelum itu, kata staf itu singkat, seakan tidak ada ruang untuk pertanyaan. Naya mengangguk dan langsung bekerja, karena ia tahu orang seperti dirinya tidak punya kemewahan untuk terlihat bingung. Di dalam ruangan itu, udara terasa pengap, bau kertas lama menempel di tenggorokan. Naya membuka satu persatu berkas, merapikan berdasarkan tanggal, menempelkan label, dan menyusun ulang daftar stok yang sudah lama tidak disentuh. Saat ia sedang menyalin nomor seri ke lembar baru, seseorang berdiri di ambang pintu tanpa suara. Naya menoleh dan mendapati tatapan yang membuat punggungnya menegang. Raka berdiri dengan wajah yang sama dinginnya seperti kemarin, seolah dirinya hanya bagian dari masalah yang belum selesai. Kamu datang lebih awal, ucapnya datar. Takut telat, Pak, jawab Naya, berusaha menjaga suara tetap normal. Ia tidak menambahkan apa-apa, karena setiap tambahan bisa dianggap alasan. Raka tidak masuk lebih jauh. Matanya menyapu ruangan dan tumpukan berkas yang sudah mulai tertata. Bagus. Jangan bikin ribet, katanya, lalu pergi begitu saja. Kalimat itu terdengar seperti perintah, tapi ada sesuatu yang membuat Naya menangkapnya sebagai kesempatan kecil. Setidaknya ia belum diusir. Menjelang audit, suasana kantor berubah tegang. Orang-orang berbisik, printer bekerja tanpa henti, dan setiap kesalahan kecil terasa seperti bom. Naya ditempatkan di bagian yang paling rawan disalahkan, data stok gudang yang semrawut dan berkas transaksi yang sering hilang. Seorang manajer senior yang dikenalkan sebagai Bram memberi instruksi dengan nada yang terlalu manis untuk terasa tulus. Kamu yang baru, ya? Tenang saja, tinggal ikut arahan. Tapi jangan sampai ada yang salah, ya. Audit pusat galak, katanya sambil tersenyum tipis. Naya mengangguk, namun ia merasakan sesuatu yang ganjil. Bram terlalu sering mengulang kata, jangan salah, seperti doa yang sebenarnya kutukan. Ia memberi Naya akses ke folder tertentu, tapi tidak memberi penjelasan cukup. Lalu ia pergi, seolah sengaja membiarkan Naya berenang di air keruh. Audit dimulai. Pertanyaan datang bertubi-tubi,
dan pada menit-menit awal semuanya berjalan lancar sampai salah satu auditor mengernyit. Ada selisih angka yang tidak masuk akal. Bram langsung muncul, berdiri di samping Naya dengan posisi yang terlihat seperti menolong, padahal lebih mirip menekan. Nah itu, Naya yang pegang data terakhir, ucapnya santai, cukup keras untuk didengar banyak orang. Wajah Naya panas, bukan karena malu saja, tapi karena ia tahu ia baru menyentuh data itu pagi ini. Saya cuma merapikan yang sudah ada, Pak. Angka ini dari sistem, katanya pelan, namun suaranya bergetar sedikit. Bram mengangkat alis, lalu tertawa kecil seolah Naya lucu. Sistem bisa salah kalau inputnya salah. Raka duduk di ujung meja rapat, tidak banyak bicara, tapi tatapannya membuat Naya seperti berdiri di bawah lampu sorot. Ia tidak memihak, belum. Ia hanya menunggu, seperti hakim yang ingin melihat siapa yang jatuh duluan. Naya menelan ludah dan memilih satu hal yang paling bisa ia lakukan, bekerja. Setelah rapat audit ditunda sebentar, Naya kembali ke arsip. Ia membuka catatan transaksi, membandingkan laporan stok dengan nota masuk keluar, lalu menandai titik-titik yang janggal. Ia tidak punya akses untuk menuduh siapapun, tapi ia bisa mencari pola. Semakin lama ia menelusuri, semakin ia menyadari selisih itu bukan acak. Selisih muncul di jam-jam tertentu, pada hari-hari tertentu, dengan jenis barang tertentu. Polanya terlalu rapi untuk disebut salah input biasa. Sore menjelang, orang-orang mulai pulang. Namun Naya tetap di sana, menahan lapar yang sejak siang menggerogoti. Saat lampu ruangan lain dimatikan, ia masih menyalin angka dengan mata perih. Ketika ia berdiri untuk mengambil map di rak atas, kepalanya tiba-tiba ringan. Ruangan berputar pelan, lututnya seperti tidak punya tenaga. Ia meraih meja agar tidak jatuh, napasnya pendek-pendek. Di saat itu, langkah sepatu terdengar di koridor. Raka muncul lagi, kali ini lebih dekat, berhenti di depan pintu yang setengah terbuka. "Kamu ngapain masih di sini?" tanyanya, nada suaranya tetap datar, tapi kali ini ada sedikit heran. Naya memaksa tersenyum, menelan pusingnya. "Kalau saya pulang, besok orang lain yang kena." "Saya nggak mau," jawabnya jujur. Raka menatapnya beberapa detik, seperti menilai apakah jawaban itu drama atau ketulusan. Lalu ia berkata pendek, "Jangan pingsan di kantor," dan pergi. Namun tidak lama setelah itu, seorang staf menaruh sebungkus makanan dan sebotol vitamin di meja Naya tanpa banyak bicara, seolah itu datang dari udara. Malamnya, Naya pulang dalam keadaan lelah, lututnya makin nyeri. Ia masuk kontrakan dan langsung disambut batuk ibu yang terdengar lebih berat dari kemarin. Adiknya menatap dengan wajah cemas sambil memegang buku yang belum selesai dipelajari. Naya memeriksa obat, menghitung uang, dan mendapati semuanya tidak cukup. Ia menahan panik, menguatkan diri dengan napas panjang, lalu memijat pelipisnya. Di atas meja, ponselnya bergetar. Ada pesan dari nomor tak dikenal, kalimatnya pendek tapi membuat darah Naya dingin. "Kalau kamu pintar, kamu diam. Jangan cari-cari." Naya menatap layar itu lama. Di luar, suara motor lewat seperti biasa. Tapi di dalam kepalanya, dunia terasa menyempit. Ia mulai paham, ini bukan sekadar audit. Ini perang yang tidak ia minta, dan ia baru saja melangkah ke medan yang orang seperti Bram dan Siska kuasai. Keesokan harinya Naya datang dengan mata yang belum benar-benar tidur. Pesan ancaman semalam masih menempel di kepalanya seperti bau asap, sulit hilang meski ia sudah berkali-kali meyakinkan diri bahwa itu hanya gertakan. Namun begitu ia menginjak lantai kantor,
firasat buruknya seperti menemukan tempatnya sendiri. Di meja HR sudah menunggu selembar surat pemanggilan, rapi, dingin, dan terlalu resmi untuk sesuatu yang ia belum mengerti sepenuhnya. Ia diminta hadir dalam rapat klarifikasi terkait data audit. Napas Naya tertahan. Lututnya yang masih sakit terasa makin berat, seakan tubuhnya tahu ia sedang berjalan menuju sesuatu yang tidak adil. Di ruang rapat, suasananya seperti sidang kecil. Beberapa orang dari audit pusat duduk dengan wajah datar, laptop terbuka, dan lembar laporan sudah siap. Bram berdiri seolah punya panggung, memutar layar berisi grafik dan angka-angka selisih. Ia bicara tenang, bahkan terlalu tenang, sampai kalimat-kalimatnya terdengar seperti kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Perubahan terakhir pada data stok ini dilakukan setelah jam kerja. Aksesnya tercatat dari perangkat yang dipakai Naya, ujarnya, lalu menoleh dengan senyum tipis yang membuat kulit Naya merinding. Seolah ia baru saja meletakkan batu terakhir di atas kuburannya. Naya berusaha bicara, menjelaskan bahwa ia lembur untuk mencocokkan data, bukan mengubah seenaknya. Ia menyebut catatan manual yang ia buat, berkas yang ia susun, pola selisih yang ia temukan. Namun setiap kali ia mencoba merangkai kalimat, Bram menyelipkan pertanyaan kecil yang menjebak, membuatnya terlihat seperti berkelit. Kalau kamu cuma merapikan, kenapa akses kamu aktif tengah malam? Tanya Bram. Kenapa kamu tidak lapor ke atasan dulu? Tambah auditor lain. Naya menelan ludah. Ia ingin menjawab bahwa ia bahkan belum punya ruang untuk didengar, bahwa ia baru karyawan percobaan. Tapi di ujung meja, Raka menatap tanpa ekspresi, dan itu membuat kata-kata Naya seperti mengecil sendiri. Akhirnya Raka bicara, suaranya pelan tapi menghentikan ruangan. Saya benci kebohongan, katanya, dan kalimat itu jatuh seperti palu. Naya merasa dadanya nyeri bukan karena marah, melainkan karena ia tahu posisi orang sepertinya mudah sekali dianggap bersalah. Bram tidak perlu berteriak, cukup menunjuk. Naya tidak perlu berbuat jahat, cukup tidak punya kuasa. Rapat ditutup dengan keputusan sementara, surat peringatan dan evaluasi kontrak. Naya diminta menandatangani dokumen. Tangannya gemetar saat memegang pena. Ia ingin menolak, tapi bayangan rumahnya muncul, ibu yang butuh obat, adik yang butuh uang sekolah. Ia menandatangani, bukan karena mengaku bersalah, melainkan karena takut jika ia melawan, semuanya akan berakhir lebih cepat. Begitu keluar ruangan, Naya berjalan ke toilet, menatap wajahnya sendiri di cermin. Matanya merah, bibirnya pucat, dan di balik itu semua ada satu pertanyaan yang membuatnya hampir runtuh. Kalau kejujuran saja tidak cukup, lalu apa yang ia punya? Sorenya, ia menerima telepon dari tetangga kontrakan. Suaranya panik. Ibu Naya mendadak sesak napas dan dibawa ke UGD. Dunia Naya langsung berubah sempit. Ia menutup laptop, berlari keluar tanpa sempat berpikir rapi. Di jalan, angin sore terasa lembab, motor-motor melintas tanpa peduli. Di UGD, ia menemukan ibunya terbaring dengan selang oksigen, napasnya berat, wajahnya semakin tirus. Dokter menyebut angka-angka biaya yang terasa seperti bahasa asing bagi orang yang hidupnya selalu menghitung receh. Naya mengangguk berkali-kali, seolah dengan mengangguk ia bisa memunculkan uang dari udara. Malam itu, setelah memastikan ibunya sedikit stabil, Naya kembali ke kantor, bukan untuk bekerja, tapi untuk mencoba menjelaskan sekali lagi, membawa catatan manual yang ia susun, lembar-lembar yang basah oleh keringat dan kecemasan. Ia menunggu di lobi sampai hampir kosong. Saat akhirnya Raka lewat, Naya berdiri cepat, menahan rasa malu yang menusuk. Pak, saya mohon baca ini.
Saya bukan ngubah data buat curang. Saya cuma... Kalimatnya terpotong oleh kehadiran Siska, yang seolah selalu tahu kapan harus muncul. Perempuan itu menatap Naya dari ujung kaki sampai ujung rambut, lalu tersenyum seperti orang yang sedang menikmati sesuatu. Masih aja main drama, ucapnya pelan, tapi cukup tajam. Kalau mau uang, bilang saja. Jangan pakai alasan sakit, kasihan, segala macam. Naya ingin membalas, tapi mulutnya kering. Ia hanya memegang kertas-kertas itu lebih erat, takut mereka ikut jatuh seperti dirinya. Raka menatap Naya dan berkas di tangannya. Wajahnya tetap sulit dibaca, tapi tekanan dari rapat, dari audit, dari citra, seperti membangun tembok di dalam dirinya. Saya sudah bantu cukup, katanya dingin. Kamu mau apa lagi? Naya terasa seperti ditampar tanpa tangan. Ia menahan napas, menahan air mata agar tidak jatuh di depan mereka. Saya cuma mau kerja saya bersih, ucapnya pelan, suaranya nyaris pecah. Itu saja. Namun malam tidak berhenti di situ. Uang yang ia punya tetap tidak cukup. Di rumah, Naya membuka kotak kecil peninggalan ayahnya, sebuah cincin sederhana yang selama ini ia simpan seperti jimat, satu-satunya benda yang membuatnya merasa masih punya pegangan. Ia memegangnya lama, lalu menutup mata, seperti mengucapkan selamat tinggal pada sesuatu yang tidak seharusnya dijual. Keesokan harinya, cincin itu berpindah tangan. Uangnya langsung habis untuk biaya rumah sakit dan obat. Agar bisa mengejar kekurangan, Naya mengambil pekerjaan tambahan yang membuatnya semakin sering dipandang rendah, membersihkan area acara perusahaan setelah jam kerja, mengangkat sampah, mengepel lantai yang diinjak orang-orang rapi. Di salah satu malam, saat ia membungkuk membersihkan tumpahan minuman, ia melihat sepatu mengilap berhenti tidak jauh darinya. Raka ada di sana, menoleh sekilas. Mata mereka bertemu beberapa detik. Tidak ada kata-kata, tapi di wajah Raka ada sesuatu yang seperti retak kecil, seolah ia baru sadar pengorbanan Naya bukan cerita buatan. Tetap saja, pengorbanan tidak otomatis mengubah nasib. Beberapa hari kemudian, dokter memberi kabar bahwa ibu Naya butuh tindakan lanjutan dengan biaya lebih besar. Di saat yang sama, pesan dari HR masuk. Jika tidak ada klarifikasi resmi yang diterima audit, kontrak Naya berpotensi diputus. Malam itu Naya duduk di halte, memegang hasil lab dan kertas peringatan kerja dalam satu genggaman. Lampu jalan memantul di genangan, suara kendaraan lewat seperti gelombang yang tidak berhenti. Wajah Naya kaku, bukan karena ia tidak punya emosi, tapi karena terlalu banyak yang harus ditahan sekaligus. Untuk pertama kalinya sejak awal, ia merasa benar-benar sendirian, dan ia tidak tahu lagi harus bertahan dengan cara apa. Pagi itu Naya datang ke kantor dengan perasaan seperti berjalan di atas kaca. Setiap langkah terasa salah, setiap tatapan karyawan terasa seperti bisikan, meski sebagian hanya imajinasi yang lahir dari lelah dan takut. Ia mencoba fokus pada pekerjaan kecil yang masih diizinkan ia kerjakan, menahan diri untuk tidak terlalu banyak bicara, karena ia tahu satu kalimat saja bisa dipelintir jadi alasan baru untuk menjatuhkannya. Namun sebelum jam makan siang, sebuah kejadian tak terduga membuat napasnya berhenti. Sopir yang dulu anaknya ia selamatkan muncul di lobi. Wajah pria itu tegang, berkeringat, matanya bolak-balik seolah takut ada yang melihat. Ia meminta bicara 4 mata, lalu menyeret Naya ke sudut yang lebih sepi. "Mbak, saya nggak bisa diam," ucapnya cepat. "Saya lihat sesuatu waktu itu, pas di gudang. Saya nggak yakin awalnya, tapi sekarang saya yakin ada yang mainin angka." Naya menatapnya, jantungnya berdegup lebih kencang. "Apa yang Bapak lihat?"
Pria itu menelan ludah. Malam-malam, saya antar barang, saya lihat orang IT dipanggil. Ada yang nyuruh dia beresin data. Saya dengar namanya. Pak Bram, katanya lirih, seperti menyebut nama hantu. Saya nggak punya bukti, tapi saya lihat sendiri mereka masuk ruangan sistem. Kalimat itu membuat seluruh kepingan di kepala Naya tersusun rapi. Selama ini ia hanya punya pola dan kecurigaan, tapi kesaksian itu adalah pintu yang selama ini tertutup. Ia membuka Mac catatan manual yang selalu ia simpan, lembar-lembar berisi jam lembur, perubahan angka, nomor dokumen, dan catatan kecil tentang kejanggalan yang ia temukan. Ia bukan ahli teknologi, tapi ia terbiasa hidup dengan cara mencatat, karena hidupnya sering menuntut bukti bahkan untuk hal-hal yang paling sederhana. Naya menguatkan diri dan meminta bertemu staf IT yang beberapa kali ia lihat memegang akses sistem. Setelah beberapa kali ditolak halus, akhirnya orang itu mau bicara di pantry dengan pintu setengah tertutup. Wajahnya pucat, tangannya gelisah memegang gelas. "Mbak, jangan libatkan saya," katanya cepat. "Saya punya keluarga. Saya cuma disuruh." Naya menatapnya, suaranya pelan tapi tegas. "Saya juga punya keluarga. Dan saya yang jadi korban. Saya cuma butuh kebenaran. Kalau memang kamu dipaksa, bilanglah apa adanya." Staf IT itu terdiam lama, lalu akhirnya mengangguk kecil. Akses admin itu bukan cuma Mbak yang punya. Ada yang bisa pinjam lewat perangkat lain, katanya. "Saya pernah diminta tutup log tertentu. Saya bilang itu salah, tapi saya diancam karir saya hancur." Kata log membuat Naya langsung teringat sesuatu. Ia tidak punya rekaman sistem, tapi ia punya jejak. Foto layar yang sempat ia ambil saat membandingkan angka karena takut lupa, dan catatan jam akses yang ia tulis setelah melihat aktivitas yang tidak wajar. Naya memegang semua itu seperti memegang tali di tepi jurang. Ia tahu, kalau ia salah langkah, ia bukan hanya kehilangan kerja, tapi bisa membuat hidupnya makin rumit. Dengan dada berdebar, Naya meminta kesempatan bertemu Raka. Ia tidak berani langsung datang menggedor, jadi ia menitipkan pesan lewat HR, singkat dan kaku. Ia punya informasi penting terkait audit. Awalnya tidak ada jawaban. Namun sore hari, sebuah pesan masuk, ruang rapat kecil, jam 6. Jam 6, ruangan itu dingin dan sunyi. Raka duduk sendiri, tanpa Bram, tanpa orang audit. Tatapannya tetap tajam, namun kali ini tidak sekeras hari-hari sebelumnya. Naya meletakkan map catatannya di meja, tangan gemetar meski ia berusaha terlihat tenang. "Saya tahu saya terlihat seperti cari alasan," ucapnya pelan. "Tapi saya nggak minta dipercaya karena kasihan. Saya minta Bapak lihat data ini." Raka tidak langsung bicara. Ia membuka lembar-lembar itu satu persatu, membaca jam dan angka, melihat foto layar yang buram namun cukup jelas menunjukkan perubahan. Wajahnya tidak berubah, tetapi rahangnya mengeras sedikit demi sedikit. "Kamu punya ini sejak kapan?" tanyanya. "Sejak audit. Saya catat karena saya takut saya disalahkan," jawab Naya jujur. Raka menghela napas panjang. Ia menekan tombol intercom, memanggil kepala IT dan tim legal internal untuk memeriksa akses log secara resmi. Tidak ada drama. Tidak ada teriakan. Hanya keputusan cepat yang terasa seperti badai yang ditahan. Saat tim IT masuk dan melihat data, wajah mereka langsung serius. Beberapa menit kemudian, satu kalimat yang keluar dari mulut kepala IT itu seperti mengubah udara ruangan. "Ada akses admin yang tidak sesuai prosedur, Pak."
dan perangkatnya bukan milik Naya. Naya menutup mata sejenak, menahan gemetar yang hampir membuatnya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa tanah di bawah kakinya tidak sepenuhnya rapuh. Raka berdiri, berjalan mendekat, lalu berkata pelan, tanpa nada bos yang biasanya melekat di suaranya. "Saya salah menilai kamu." Kata itu terdengar sederhana, tapi bagi Naya, itu seperti napas setelah lama tenggelam. Namun justru karena itu, air matanya hampir jatuh. Ia menunduk cepat, menahan diri. Di malam yang sama, Raka mendatangi rumah sakit. Ia menemukan Naya duduk di lorong UGD, memeluk lutut yang dibalut perban lama, wajahnya pucat karena kurang tidur. Naya menatapnya seperti tidak percaya. "Kenapa Bapak kesini?" tanyanya lirih. Raka menatap pintu ruang perawatan ibunya Naya, lalu kembali menatap Naya. "Karena kamu nggak sendirian dalam ini," katanya pelan. "Tapi saya nggak akan membeli kamu. Kalau kamu takut itu, saya paham. Saya cuma akan pakai jalur resmi. Ada program bantuan karyawan dan CSR. Kamu berhak." Naya menelan ludah. Ada harga diri yang berontak, tapi ada juga ibu yang sedang bertarung di balik pintu. Akhirnya ia mengangguk kecil, bukan sebagai kemenangan, melainkan sebagai cara agar ibunya tetap bernapas. Namun titik balik itu ternyata membawa gelombang baru. Keesokan harinya, Naya menerima pesan lain, kali ini lebih tajam. "Kamu pikir kamu menang? Kalau kamu buka mulut lebih jauh, keluargamu yang kena." Naya membeku. Ia menatap layar itu lama, lalu menutup ponselnya dengan tangan gemetar. Di kantor, rumor mulai berputar lebih cepat daripada fakta. Ada yang berbisik Naya dekat dengan bos, ada yang menyebutnya memanfaatkan sakit ibu untuk naik posisi. Siska muncul dengan senyum tipis yang sama, menatap Naya seolah semua ini hiburan. "Hati-hati ya," ucapnya halus. Orang itu gampang percaya kalau lihat air mata. Naya ingin membalas, tapi ia menahan diri. Ia menyadari satu hal, kebenaran memang mulai terlihat, tapi ia masih berdiri di tengah medan yang berbahaya. Ia bisa menyelamatkan namanya, namun ancaman pada keluarganya membuat langkahnya terasa terikat. Malam itu, Naya duduk sendiri di halte, memegang map catatan yang kini seperti senjata sekaligus beban. Ia sadar, babak baru hidupnya sudah dimulai, bukan lagi soal bertahan dari kemiskinan, tapi bertahan dari orang-orang yang tidak ingin kebenaran menang. Dan di tempat lain, Bram pasti sudah tahu waktunya hampir habis, dan orang yang hampir jatuh biasanya tidak jatuh sendirian. Surat resign itu tidak langsung Raka tanda tangani. Ia membacanya sekali lagi, lalu meletakkannya di sisi meja seolah kertas itu terlalu berat untuk diputuskan dalam satu malam. Naya berdiri beberapa langkah di depannya dengan tubuh yang sudah lelah, bukan hanya karena kerja lembur dan urusan rumah sakit, tapi karena ia merasa setiap orang di kantor itu punya mata yang siap menilai apapun yang ia lakukan. Ia tidak ingin hidupnya selamanya ditarik-tarik oleh rumor, bahkan jika kebenaran sudah berpihak. Ia hanya ingin bangun pagi tanpa takut, bekerja tanpa disindir, pulang tanpa menahan tangis. Raka tidak mengucapkan kalimat manis untuk menahan. Ia hanya bertanya pelan, "Kalau saya bereskan semua yang bikin kamu nggak aman, kamu masih mau pergi?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi berbeda dari tawaran uang atau jabatan. Itu terdengar seperti seorang manusia yang akhirnya mengerti bahwa masalahnya bukan angka, melainkan luka. Naya menunduk. Di dalam dirinya, ada bagian yang ingin percaya. Namun ada juga bagian lain yang sudah terlalu sering kecewa. "Pak, saya nggak bisa janji," jawabnya jujur.
Saya bukan takut sama kerjaannya. Saya takut hidup saya selalu jadi bahan. Raka mengangguk pelan. Saya paham. Tapi saya juga nggak mau kamu pergi karena orang-orang yang salah, katanya, lalu berdiri. Saya nggak bisa minta kamu percaya hari ini. Tapi saya bisa buktiin. Mulai hari itu, perubahan di kantor bukan sekadar kata-kata rapat. Raka menurunkan pengumuman resmi yang memulihkan nama Naya, disertai klarifikasi internal bahwa tuduhan terhadapnya tidak terbukti dan merupakan hasil manipulasi. Ia juga membentuk jalur pelaporan yang aman untuk intimidasi dan fitnah, memperketat akses sistem, dan yang paling terasa bagi karyawan, ia melarang budaya gosip yang menghancurkan orang tanpa bukti. Bukan dengan ancaman, melainkan dengan aturan yang jelas dan sanksi yang nyata. Orang-orang yang dulu suka melempar komentar mulai menahan lidahnya, karena akhirnya ada konsekuensi. Namun Raka tahu, memperbaiki kantor tidak otomatis memperbaiki hati Naya. Maka ia melakukan sesuatu yang tidak banyak orang sangka akan dilakukan seorang bos sekeras dirinya. Suatu sore, setelah ia memastikan program bantuan kesehatan perusahaan berjalan lewat jalur resmi, ia datang ke rumah sakit, bukan membawa janji, melainkan membawa dokumen administrasi yang membuat biaya perawatan Ibu Naya lebih ringan tanpa membuat Naya merasa dibeli. Ia menemuinya di lorong UGD yang dingin, tempat Naya biasanya duduk dengan mata kosong karena terlalu capek untuk menangis. Aku nggak datang buat minta kamu balas apapun, katanya pelan, hati-hati memilih kata. Aku cuma nggak mau kamu sendirian. Naya menatapnya lama. Kata, aku, dari mulut Raka terdengar canggung, tapi justru itu yang membuatnya terasa jujur. Naya ingin menolak, karena harga dirinya selalu menjerit ketika menerima bantuan. Tapi kemudian pintu ruang perawatan terbuka dan ia melihat ibunya tidur dengan napas yang masih berat, dan ia sadar, terkadang menolak bantuan bukan tanda kuat, melainkan tanda takut. Beberapa hari setelah kondisi ibunya membaik, Raka mengantar sendiri beberapa berkas program beasiswa internal untuk adik Naya, bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai hak yang bisa diakses keluarga karyawan. Ia menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, tidak merendahkan, tidak membuat Naya merasa kecil. Naya mulai menangkap pola baru, Raka tidak sedang bermain pahlawan. Ia sedang belajar bertanggung jawab. Dan di tengah semua itu, satu momen kecil membuat jarak mereka berubah. Suatu malam, Raka mengantar Naya pulang karena hujan deras. Mobil mewah itu berhenti di depan kontrakan yang sempit, dindingnya kusam, lampu terasnya redup. Naya menahan napas, siap melihat ekspresi jijik atau kasihan yang biasanya ia terima dari orang berbeda dunia. Namun Raka hanya mematikan mesin, keluar, dan berjalan ke pintu kontrakan yang sedikit macet. Ia membantu membenarkan engsel yang longgar tanpa banyak bicara, lalu mengangkat galon air yang biasanya membuat Naya harus berhenti beberapa kali karena lututnya sakit. Tidak ada tatapan yang menghakimi. Tidak ada komentar tentang betapa kecilnya rumah itu. Hanya tindakan yang diam-diam. Ibu Naya, yang baru pulang dari rumah sakit, melihat Raka di depan pintu dan terdiam sejenak. Wajahnya lelah, tapi matanya tajam seperti ibu yang hidupnya penuh kekhawatiran. "Kamu temannya Naya?" tanyanya pelan. Raka menunduk sopan, sesuatu yang jarang ia lakukan pada orang yang tidak berkepentingan bisnis. "Saya Raka, Bu." "Saya, atasan Naya," katanya, lalu berhenti sejenak, seolah menimbang keberanian. "Dan saya berutang permintaan maaf. Saya pernah salah menilai anak ibu." Ibu Naya tidak langsung memaafkan, tapi ia mengangguk kecil, seolah menghargai keberanian itu. Naya berdiri di samping, dadanya hangat sekaligus takut.
Hangat karena ia melihat Raka bukan lagi sosok dingin di balik meja rapat. Takut karena ia tahu perasaan bisa jadi jebakan baru. Dalam beberapa minggu berikutnya, Naya tidak langsung kembali seperti semula. Ia masih menahan diri, masih menjaga jarak, masih takut rumor akan kembali. Tapi kantor mulai berubah, dan yang lebih mengejutkan, Raka juga berubah. Ia tidak lagi menilai orang dari penampilan atau status. Ia mulai mendengar sebelum memutuskan. Ia tidak selalu benar, tapi ia tidak lagi sombong. Naya akhirnya mengambil keputusan yang tidak dramatis, tapi paling jujur. Ia tidak langsung pergi, dan tidak juga langsung menjadi milik siapapun. Ia memilih kembali bekerja, namun dengan syarat yang ia tetapkan sendiri. Ia minta jam kerja yang manusiawi agar bisa merawat ibu, ia minta pelatihan agar skillnya naik, dan ia ingin naik karena kemampuan, bukan karena kedekatan. Raka menyetujui semuanya tanpa menawar. Ia tidak mencoba mengendalikan hidup Naya, justru ia memberi ruang. Perubahan paling besar terjadi di dalam diri Naya sendiri. Ia belajar menerima bantuan tanpa merasa harga dirinya hilang. Ia belajar bahwa menjadi kuat tidak selalu berarti menanggung semua sendiri. Ia juga belajar membedakan cinta dari belas kasihan. Dan ketika suatu malam Raka mengantarnya pulang lagi, mereka duduk sebentar di dalam mobil, tanpa musik, hanya suara hujan. Raka berkata pelan, "Kalau kamu takut karena kita beda dunia, kita bikin dunia baru yang lebih adil." Pelan-pelan. Tanpa paksaan. Naya menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu jalan memantul di genangan. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa hidupnya cuma tentang bertahan. Ia masih takut, tapi ia juga mulai punya harapan yang tidak menyakitkan. Ia tidak menjawab dengan janji, hanya mengangguk kecil, dan itu sudah cukup. Di akhir cerita ini, Naya tidak tiba-tiba berubah jadi istri bos dalam semalam, karena hidup tidak bekerja seperti dongeng. Yang berubah adalah cara mereka berdiri di dunia. Naya menemukan bahwa pengorbanan bukan untuk membuat orang kaya jatuh cinta, tetapi untuk membuktikan nilai dirinya sendiri, bahkan ketika orang lain meragukan. Raka menemukan bahwa kekuasaan tanpa hati hanya akan melahirkan ketakutan, dan cinta yang sehat lahir dari hormat, bukan dari kepemilikan. Dan pesan yang tersisa sederhana, tapi sering dilupakan, orang miskin bukan lebih rendah, mereka hanya lebih sering dipaksa kuat, dan ketika kebaikan akhirnya dihargai, itu bukan karena dunia tiba-tiba baik, melainkan karena ada orang yang berani memperbaikinya.